Pasukan TNI dilaporkan berhasil menemukan satu unit tank tempur tersembunyi di kawasan hutan lebat wilayah Papua bagian timur. Penemuan ini terjadi saat satuan gabungan TNI melakukan operasi patroli keamanan di daerah yang selama ini dikenal sebagai jalur perlintasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tank yang ditemukan tersebut diduga kuat merupakan milik kelompok separatis yang tengah memperkuat kekuatan mereka di wilayah pegunungan. Informasi awal diperoleh dari hasil pengintaian udara menggunakan drone militer yang mendeteksi objek logam besar tertutup kamuflase daun dan jaring di area terpencil sekitar distrik Serembakon. Setelah koordinat dipastikan, tim TNI dari Satuan Raider dan Yonif 751 bergerak melakukan penyisiran darat dengan pengawalan pasukan tambahan. Sekitar pukul 08.40 WIB, patroli menemukan kendaraan lapis baja berukuran besar dalam kondisi tersembunyi sebagian oleh vegetasi hutan dan lumpur tebal. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, tank tersebut berwarna hijau gelap, memiliki nomor seri yang telah dihapus dan tampak mengalami modifikasi kasar di bagian laras serta sistem mesin. Di dalamnya, tim menemukan beberapa amunisi kaliber besar, komponen elektronik militer, serta dokumen dalam bahasa asing yang masih diselidiki. Dugaan sementara kendaraan tersebut merupakan tank ringan impor ilegal yang berhasil diselundupkan melalui jalur laut gelap sebelum akhirnya dibawa ke pedalaman Papua. Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih telah mengonfirmasi penemuan itu dan menyatakan bahwa proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dengan pengamanan ketat. Benar, telah ditemukan satu unit kendaraan lapis baja yang diduga digunakan oleh kelompok bersenjata. Saat ini, tim investigasi dan teknisi sedang melakukan pemeriksaan detail, ujar salah satu pejabat Kodam yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan. Sementara itu, pihak intelijen masih menelusuri jalur distribusi serta sumber utama dari kendaraan tempur tersebut. Beberapa analisis awal menyebutkan kemungkinan adanya jaringan penyelundupan senjata lintas negara yang terlibat dalam memasok perlengkapan tempur berat ke kelompok separatis di Papua. Penemuan tank ini menjadi indikasi bahwa kekuatan bersenjata KKB telah meningkat jauh di atas perkiraan sebelumnya. Situasi di sekitar lokasi temuan kini dijaga ketat. Unit Saper TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi jebakan atau ranjau di sekitar area. Seluruh jalur masuk dan keluar hutan tersebut telah ditutup, sementara tim tambahan dari Den Intel dan POM TNI telah dikerahkan untuk mendukung investigasi. Operasi lanjutan direncanakan akan dilakukan untuk memastikan apakah masih terdapat kendaraan tempur lain atau gudang senjata tersembunyi di wilayah tersebut. Upaya evakuasi tank yang ditemukan oleh pasukan TNI di kawasan hutan Papua berujung pada kontak tembak sengit dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Insiden ini terjadi ketika tim teknisi dan pasukan pengamanan tengah mempersiapkan alat berat untuk menarik kendaraan lapis baja tersebut keluar dari jalur hutan menuju titik evakuasi udara. Sekitar pukul 11.25 WIT, suara tembakan mendadak terdengar dari arah timur perbukitan, disusul letusan senjata berat yang memaksa pasukan TNI berlindung dan membalas tembakan secara terukur. Kontak senjata berlangsung intens selama kurang lebih 1 jam. Satuan Yonif 751 yang berada di garis depan segera membentuk perimeter pertahanan, sementara tim medis lapangan disiagakan untuk mengantisipasi korban. Berdasarkan laporan di lapangan, sedikitnya 3 anggota KKB berhasil dilumpuhkan, sedangkan 1 prajurit TNI mengalami luka ringan akibat serpihan peluru. Pasukan tambahan dari Kompi B Yonif 431 segera dikerahkan untuk memperkuat posisi dan mengamankan jalur keluar masuk area evakuasi. Menurut keterangan lapangan, KKB yang menyerang diduga berasal dari kelompok separatis bersenjata pimpinan Numbuk Telenggen yang selama ini aktif di wilayah Pegunungan Bintang. Serangan tersebut dinilai sebagai upaya untuk merebut kembali tank yang diduga mereka gunakan sebagai alat propaganda dan simbol kekuatan di daerah tersebut. Namun dengan taktik pengepungan cepat dan koordinasi udara dari helikopter Bell milik TNI AD, serangan berhasil dipatahkan tanpa korban jiwa di pihak TNI.
Setelah situasi terkendali, tim teknisi lapangan melanjutkan evakuasi. Proses penarikan tank memakan waktu hampir 5 jam karena medan berlumpur dan curam. Beberapa komponen kendaraan tampak rusak parah, terutama pada bagian roda rantai dan sistem mesin yang sepertinya sudah lama tidak berfungsi. Meski begitu, TNI tetap memutuskan untuk membawa kendaraan tersebut ke pos terdekat guna dilakukan pemeriksaan teknis dan identifikasi nomor seri pabrikan. Kepala Pusat Penerangan TNI menyebutkan bahwa insiden ini menjadi bukti adanya peningkatan kemampuan logistik KKB. Mereka tidak lagi sekadar menggunakan senjata rakitan. Fakta di lapangan menunjukkan adanya upaya memperoleh perlengkapan militer berat secara ilegal, ujarnya. Ia menambahkan operasi penyisiran masih terus dilakukan karena ditemukan jejak ban kendaraan lain di sekitar lokasi, menandakan kemungkinan adanya lebih dari satu kendaraan lapis baja di kawasan tersebut. Sementara itu, Satuan Intelijen Gabungan dari BAIS dan Kodam 17 Cendrawasih kini tengah menelusuri jalur masuk senjata berat tersebut. Dugaan kuat peralatan itu diselundupkan melalui pelabuhan tidak resmi di wilayah pesisir selatan Papua, kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan kecil menuju pedalaman Papua. Sejumlah nama dan perusahaan yang diduga terlibat dalam penyelundupan itu kini dalam pengawasan ketat. Pemerintah pusat telah menerima laporan lengkap dari Panglima TNI dan memerintahkan agar operasi keamanan di wilayah timur diperkuat, termasuk pengawasan laut dan udara. Sumber internal menyebutkan, rencana penambahan pasukan organik ke Papua Tengah tengah disusun untuk memastikan tidak ada lagi pergerakan logistik ilegal yang bisa memperkuat KKB. Situasi di sekitar lokasi temuan kini dinyatakan aman, namun status operasi tetap siaga penuh untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan. Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Satuan Intelijen Gabungan TNI akhirnya mengungkap fakta mengejutkan di balik penemuan tank di hutan Papua. Berdasarkan hasil pemeriksaan nomor seri internal, jenis baja dan komponen mesin, kendaraan tempur tersebut diketahui berasal dari salah satu negara di kawasan Eropa Timur yang sebelumnya pernah terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Investigasi awal mengindikasikan bahwa tank itu diselundupkan melalui jaringan lintas negara yang beroperasi di kawasan Pasifik Selatan dan Indonesia Timur. Badan Intelijen Strategis BAIS bersama Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih menemukan bahwa proses masuknya kendaraan berat ini dimulai dari pelabuhan kecil di luar negeri, kemudian dipindahkan ke kapal kargo yang menggunakan bendera negara ketiga. Kapal itu diduga sempat singgah di perairan Papua Nugini sebelum berpindah ke jalur laut gelap di sekitar pesisir selatan Papua. Dari sana, tank dibongkar menjadi beberapa bagian dan dibawa menggunakan kapal nelayan kecil ke wilayah pesisir terpencil untuk kemudian dirakit ulang di daratan. Sumber intelijen menyebut, jaringan penyelundupan ini diduga melibatkan warga asing dan sejumlah oknum lokal yang memiliki kemampuan teknis serta akses logistik. Beberapa barang bukti pendukung berupa dokumen pengiriman, daftar suku cadang, serta perangkat komunikasi satelit ditemukan di lokasi persembunyian tank. Dari analisis forensik digital, ditemukan pula aktivitas komunikasi antara operator lokal dan pihak luar negeri menggunakan jaringan terenkripsi. Hal ini memperkuat dugaan adanya dukungan dari pihak asing terhadap kelompok KKB di Papua. Dalam konferensi pers tertutup di Jakarta, salah satu pejabat TNI mengatakan bahwa kasus ini bukan sekadar temuan senjata, melainkan indikasi serius adanya infiltrasi jaringan internasional yang mencoba memperkuat gerakan separatis di dalam negeri. Kita berbicara tentang suplai senjata berat, amunisi kaliber besar, dan dukungan teknologi komunikasi modern. Ini bukan operasi kecil. Ada sponsor besar di balik semua ini. TNI kini tengah bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut, Bakamla, Bea Cukai, serta Kementerian Pertahanan untuk menelusuri jalur penyelundupan melalui laut. Hasil patroli satelit menunjukkan adanya pergerakan kapal tanpa identitas di beberapa titik di Samudra Pasifik bagian barat yang berpotensi menjadi jalur logistik ilegal. Dalam beberapa hari ke depan, kapal patroli cepat dan pesawat intai CN-235 TNI AU dijadwalkan memperluas pengawasan udara di wilayah itu. Selain itu, tim penyelidik juga menemukan bukti adanya aktivitas bengkel tersembunyi di salah satu lembah di Pegunungan Bintang yang digunakan untuk merakit dan memperbaiki kendaraan militer hasil selundupan. Lokasi tersebut kini menjadi sasaran lanjutan dengan prioritas tinggi. Kami sudah punya koordinatnya.
tinggal menunggu cuaca stabil untuk operasi penindakan, ujar perwira lapangan di pos perbatasan Oksibil. Penemuan asal-usul tank ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat militer. Beberapa menilai bahwa jika KKB telah mampu mengakses kendaraan lapis baja, maka ancaman keamanan di Papua dapat meningkat drastis. Pemerintah pusat disebut sedang menyiapkan kebijakan baru terkait pengamanan jalur laut di Indonesia Timur, termasuk pengetatan pengawasan pelabuhan kecil dan dermaga tidak resmi. Sementara itu, tim Laboratorium Forensik Militer Jakarta tengah melakukan analisis mendalam terhadap sistem komunikasi dan navigasi di dalam tank. Hasil awal menunjukkan adanya modifikasi pada perangkat transmisi yang memungkinkan kendaraan itu dioperasikan secara manual tanpa sistem GPS utama. Ada indikasi bahwa tank ini bukan sekadar simbol, tapi memang direncanakan untuk digunakan dalam operasi tempur terbatas, ujar seorang analis pertahanan senior. 3 hari setelah pengungkapan asal-usul tank yang ditemukan di hutan Papua, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melancarkan operasi besar-besaran di wilayah Pegunungan Bintang. Operasi gabungan ini melibatkan unsur darat, udara, dan intelijen, dengan sasaran utama menghancurkan markas perakitan serta gudang penyimpanan senjata milik kelompok kriminal bersenjata. Operasi diberi sandi Operasi Panah Timur, menandai langkah tegas TNI dalam memutus seluruh rantai logistik ilegal yang selama ini menopang kekuatan bersenjata di Papua. Sekitar pukul 4.30 WIT, pasukan dari Yonif Rider 751 dan Kopassus melakukan penyusupan ke lembah terpencil di kawasan Serambakon, di mana hasil penyelidikan intelijen menunjukkan adanya kompleks bengkel bawah tanah, tempat perakitan tank dan kendaraan tempur ringan. Operasi dilakukan dalam senyap dengan dukungan pengintaian udara dari pesawat intai tanpa awak. Begitu posisi markas dipastikan, pasukan darat segera melakukan pengepungan dari 4 arah untuk menutup semua kemungkinan pelarian. Ketegangan memuncak ketika pasukan TNI berhasil menemukan 3 unit kendaraan tempur rakitan dalam kondisi hampir selesai dirakit. Seketika kontak tembak terjadi antara pasukan TNI dan sekitar 20 anggota KKB bersenjata yang menjaga lokasi tersebut. Pertempuran berlangsung sengit selama lebih dari 2 jam. Ledakan terdengar beberapa kali dari arah bengkel, diduga berasal dari amunisi yang disimpan tanpa pengamanan. Meski di bawah tekanan tembakan, TNI berhasil merebut seluruh kompleks markas tanpa korban jiwa di pihaknya. 8 anggota KKB tewas di tempat, sementara sisanya melarikan diri ke arah perbukitan utara. Setelah lokasi aman, tim saper dan teknisi melakukan penyisiran. Mereka menemukan sejumlah besar amunisi berat, peralatan mekanik, bahan bakar, serta dokumen impor suku cadang kendaraan lapis baja. Beberapa di antaranya bertanda produksi luar negeri yang memperkuat dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan internasional. Di salah satu ruangan ditemukan pula laptop berisi blueprint kendaraan lapis baja serta data komunikasi terenkripsi yang menunjukkan adanya kontak dengan pihak asing di luar negeri. Evakuasi dan penghancuran fasilitas dilakukan secara bertahap. TNI memutuskan untuk menghancurkan seluruh kendaraan dan peralatan di tempat menggunakan bahan peledak terkendali, guna mencegah sisa KKB mengambil kembali komponen penting. Helikopter Bell dan Karakal dikerahkan untuk mengevakuasi pasukan dan barang bukti strategis. Sementara pasukan udara menjaga perimeter dengan patroli berlapis. Dalam pernyataan resmi, Panglima TNI menyebut operasi tersebut sebagai salah satu keberhasilan terbesar dalam upaya memutus suplai logistik kelompok bersenjata di Papua. Kita sudah memutus jalur utama mereka, tidak hanya senjata, tapi juga kemampuan mereka membangun kekuatan tempur berat, ujarnya di Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa operasi akan terus berlanjut hingga semua jaringan penyelundupan dan pendanaan diungkap sepenuhnya. Sementara itu, pemerintah pusat memuji langkah cepat TNI dan mengkonfirmasi bahwa kerjasama internasional akan diperkuat, khususnya dalam memerangi perdagangan senjata ilegal di kawasan Pasifik. Beberapa negara sahabat dikabarkan siap memberikan bantuan intelijen dan teknologi pemantauan laut untuk mendukung keamanan perbatasan timur Indonesia. Situasi di Papua kini dinyatakan dalam kondisi terkendali, namun